Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tony Andriansyah, calon guru penggerak Angkatan 11. Dari SDN 2 Tanjung Jaya Ciamis. Pada kali ini saya akan menjelaskan visi guru penggerak pada demonstrasi kontekstual modul 1-3. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan alur bagja. Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan dengan berbasis kekuatan. Paradigma IA ini pertama kali dikenalkan oleh David Cooprider menggunakan prinsip-prinsip psikologi positif dan pendidikan positif. Mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka yang perlu dilakukan adalah mengikuti langkah-langkah bagja. Metode bagja. Buat pertanyaan. Ambil pelajaran. Jabarkan rencana. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama. Berisi tentang pertanyaan-pertanyaan utama untuk menentukan arah penelusuran, penyelidikan terkait arah perubahan yang kita inginkan. Ambil pelajaran. Berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang menuntun kita bagaimana mengambil pelajaran dari pengalaman positif individu, kelompok baik dalam unsur yang berbeda maupun yang sama. Gali mimpi. Berupa penyusunan narasi keadaan ideal jika perubahan yang diinginkan telah terwujud. Jabarkan rencana. Mengidentifikasi tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mewujudkan perubahan-perubahan yang diinginkan. Atur eksekusi. Membantu transformasi rencana menjadi kenyataan. Visi guru penggerak. Terwujudnya peserta didik yang percaya diri dengan berlandaskan profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan. Menumbuhkan keberanian berbicara dan berpendapat melalui kegiatan diskusi dalam pembelajaran. Pertanyaan. Apa yang harus saya lakukan dalam menumbuhkan keberanian berbicara dan berpendapat peserta didik dalam proses pembelajaran? Tindakan. Pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat mengenai pentingnya menumbuhkan keberanian peserta didik dalam berbicara dan berpendapat ketika proses pembelajaran berlangsung. Kedua, membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan keberanian peserta didik. Ketiga, melakukan refleksi diri terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan apakah telah mengarah ke sana. Ambil pelajaran. Pertanyaan. Pertama, siapakah di sekolah yang berpengalaman dalam menumbuhkan keberanian berbicara peserta didik dalam kegiatan pembelajaran? Kedua, aktivitas apa menurut anak-anak yang dapat menumbuhkan keberanian mereka dalam berbicara? Ketiga, situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran untuk meningkatkan keberanian berbicara peserta didik? Keempat, keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk menumbuhkan keberanian peserta didik dalam berbicara? Tindakan. Pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah, teman sejawat dan komunitas praktisi tentang cara menumbuhkan keberanian peserta didik dalam berbicara. Kedua, mencari contoh nyata proses pembelajaran yang dapat menumbuhkan keberanian berbicara peserta didik. Ketiga, melakukan refleksi diri terhadap pembelajaran yang selama ini dilakukan. Gali mimpi. Pertanyaan. Apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika peserta didik telah tumbuh keberaniannya dalam berbicara dan berpendapat ketika proses pembelajaran berlangsung? Tindakan. Pertama, proses pembelajaran akan berlangsung secara interaktif baik antar guru dengan murid maupun antar murid dengan murid. Kedua, proses diskusi dalam pembelajaran tidak akan vakum. Ketiga, sebagai guru saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk menantang dan memancing terus keberanian peserta didik dalam berbicara. Keempat, melakukan wawancara kepada peserta didik. Jabarkan rencana. Pertanyaan. Pertama, apa langkah sederhana yang paling bisa dilakukan agar dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berbicara dan menyampaikan pendapat? Kedua, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan agar keberanian peserta didik dalam berbicara benar-benar muncul ketika proses pembelajaran berlangsung? Tindakan. Pertama, membuat kesepakatan kelas terkait etika berbicara dan berpendapat, agar keberanian berbicara dan berpendapat dapat benar-benar muncul pada semua peserta didik. Kedua, membuat perangkat pembelajaran, LKPD dan instrumen yang tepat. Ketiga, pemberian apresiasi kepada peserta didik yang telah berani berbicara dan menyampaikan pendapat dalam proses pembelajaran. Atur eksekusi. Pertanyaan. Siapa yang dapat mengarahkan dan memantau kegiatan pembelajaran yang peserta didiknya antusias berani berbicara dan menyampaikan berpendapat?
Tindakan: menentukan siapa saja dan kapan saja seseorang, guru, rekan sejawat, yang harus mengobservasi dan mengevaluasi proses pembelajaran yang saya lakukan yang menumbuhkan keberanian peserta didik dalam berbicara dan menyampaikan pendapatnya masing-masing. Salam guru penggerak. Guru penggerak. Tergerak. Bergerak. Menggerakkan. Salam Bapak Ibu guru hebat. Semoga bermanfaat.